Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Mei 2022 dengan judul Jauhkanlah Segala Kejahatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ayub pasal yang ke-11, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menendahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tetapi janganlah ada seorang pun yang menipu dirinya sendiri dengan menganggap bahwa Allah di dalam kasih-Nya yang agung dan berkemurahan akan menyelamatkan orang-orang yang menolak karunia-Nya. Dosa-dosa yang terbesar hanya ditimbang di dalam terang salib itu. Bila orang mengatakan bahwa Allah terlalu baik untuk mencampakkan orang yang berdosa, biarlah dia memandang pada salib Golgota. Karena tidak ada jalan lain lagi di mana manusia dapat diselamatkan. Karena tanpa pengorbanan mustahil manusia dapat melepaskan diri dari kuasa dosa yang menajiskan dan dapat dipulihkan untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk yang suci. Mustahil bagi mereka menjadi orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan rohani itu. Oleh karena inilah Kristus telah menanggung atas dirinya sendiri kesalahan orang yang tidak menurut dan menderita di dalam sengsara orang berdosa. Kasih, penderitaan, dan kematian anak Allah, semuanya menyaksikan betapa dahsyatnya dosa, serta menyatakan bahwa tidak ada jalan kelepasan dari kuasanya, tidak ada pengharapan hidup yang lebih tinggi kecuali melalui penyerahan jiwa kepada Kristus. Orang-orang berdosa sering memaafkan diri mereka sendiri dengan mengatakan celaan kepada orang yang mengakui dirinya orang Kristen. Saya juga sama baik dengan mereka itu. Mereka tidak mempunyai penyangkalan diri sendiri, sabar atau berhati-hati di dalam tingkah laku mereka, sama seperti saya. Mereka senang kepelisiran dan memanjakan nafsu diri sendiri, sama juga dengan saya. Dengan demikian, mereka membuat kesalahan-kesalahan orang lain sebagai maaf atas kelalaian mereka terhadap kewajiban mereka. Tetapi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang lain tidak memaafkan siapapun, karena Tuhan tidak pernah menunjukkan teladan yang salah kepada umat manusia. Waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah membuang dosa-dosamu, lalu mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah ribuan orang telah tersesat dan memenuhi kebinasaannya untuk selama-lamanya. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 34 dan 35. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus firman-Mu begitu luar biasa dan dahsyat bagi pertumbuhan iman kami. Lebih daripada itu memberikan penekanan khusus kepada kami. Orang-orang berdosa sering memaafkan diri mereka sendiri dengan mengatakan celaan kepada orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Curahkanlah hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan juga di dalam mengambil setiap kebijakan. Biarlah itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di rumah sakit bahkan puskesmas. Mereka membutuhkan hikmat, pengetahuan sorga dan dedikasi di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya. Tuhan berkati semua panitia, Tuhan berkati semua para donatur, Tuhan berkati semua para tukang, agar mereka dapat menjalankan fungsi mereka dengan sebaik-baiknya. Lebih dari itu kami berdoa khusus untuk Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat pengetahuan sorga dicurahkan kepadanya. Dan juga kelanjutan rumah sakit Advent Kupang juga Tuhan memberkati dalam semua rencana yang sangat mulia ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, kebutuhan yang paling terutama adalah kecurahan akan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. KKR, KPA, pelajar Alkitab interaktif online, kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Kami juga menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan juga pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.